Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1459. Dia membangun pangkalan eksperimen tentara legendaris di Serenara. Di sanalah, manusia nggak berdosa diculik dan dijadikan kelinci percobaan dalam eksperimen tentara legendaris. Entah berapa banyak anak bangsa Serenara yang kehilangan nyawa karena dia, berapa banyak keluarga yang hancur karena dia. Dan masih banyak lagi. Sebelum Teguh selesai berbicara, terlintas ekspresi kekesalan di wajah gagah Raja Yama. Kamu nggak perlu menjelaskan lebih lanjut. Aku akan mencari bukti dan mengetahui kebenarannya sendiri. Raja Yama berkata dengan nada datar. Sekejap kemudian, hanya dengan gerakan mencengkeram di udara dengan tangan kanannya, Raja Sihir Racun tiba-tiba terangkat dari tanah dan melayang ke depan Kaisar Sihir, masih dalam posisi berlutut. Sekejap kemudian, tangan kanannya berhenti tepat 3 cm di atas kepala Raja Sihir Racun. Wus! Aura yang kuat dan menakjubkan mengalir di udara. Langit dan bumi tak terbatas, ilmu sihir mencari jiwa. Raja Yama mengucapkan kata-kata tersebut dengan tenang. Setelah mendengar itu, baik Sena, Sinta, maupun Teguh, semuanya terkejut. Teknik pencari jiwa. Teknik ini adalah teknis legendaris para dewa dan iblis. Hanya dengan satu gerakan saja sudah cukup untuk melihat masa lalu seseorang, bahkan jika orang tersebut telah lupa dalam alam bawah sadarnya. Mereka tidak dapat menghindari pencarian teknik pencari jiwa. Pantas saja Raja Yama dijuluki sebagai Kaisar Sihir nomor 1 di dunia. Beberapa saat kemudian, wajah Raja Yama yang selalu tenang, tiba-tiba menunjukkan sedikit kegelisahan. Waktu terus berjalan, sekejap mata terasa seperti 1000 tahun. Dunia ini penuh dengan pasang surut dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Yama mendesah dengan penuh penyesalan, aku nggak menyangka kalau aku sudah tertidur 1000 tahun lamanya dan perubahan dunia sungguh mengejutkan. Kamu, sampai di situ, Raja Yama tiba-tiba menoleh ke arah Teguh. Belum sepenuhnya dewasa, tapi sudah melangkah dari manusia biasa menuju master tangga surga. Bahkan di era itu, dia sudah terbilang luar biasa jeniusnya. Langga surga, lagi tangga surga, ini bukan kali pertama Teguh mendengarnya. Oleh karena itu, dia buru-buru bertanya, Master, apa itu tangga surga? Wajah Raja Yama tampak datar, tidak menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan. Kalahkan aku dan aku akan memberitahumu segalanya. Mengalahkannya. Mendengar permintaan ini, ekspresi wajah Teguh tiba-tiba menjadi serius. Raja Yama adalah seorang master dari ribuan tahun silam. Dia membuka jalan dengan mendirikan sekte baru. Dia juga meraih ketenaran. Pada masanya, dia menundukkan semua musuh di dunia dan tak ada yang berani menandinginya. Dia bahkan mampu mencapai alam dewa dan iblis. Setiap gerakannya mampu membalikkan langit dan lautan, membuat siapapun yang melihatnya merasa putus asa dan tak mampu menandinginya. Meskipun demikian, menurut perhitungan Teguh, Raja Yama di hadapannya ini mungkin hanya seberkas sisa jiwa. Namun, tetap saja tidak boleh diremehkan. Mengalahkannya, memikirkan hal ini saja sudah terasa mustahil. Nak, jangan khawatir. Raja Yama memandang ke bawah dengan angkuh dan berkata dengan tenang, waktu adalah senjata yang tak terkalahkan. Kini, setelah lebih dari 1000 tahun berlalu, kekuatan ilahiku hanya tersisa kurang dari setengahnya. Kamu sudah mencapai tangga surga dan kamu masih bisa bertarung. Kurang dari setengahnya. Menginjakkan kaki di tangga surga pun hanya memberinya kemampuan bertempur yang terbatas. Bagi orang lain, mendengar hal ini pasti akan membuat mereka gentar sebelum bertarung. Namun, tidak dengan Teguh. Sejak awal perjalanannya, dia tidak pernah mengenal kekalahan. Dia telah menerobos rintangan dan meraih kemenangan di setiap pertempuran. Hari ini, dia sangat beruntung karena diberi kesempatan untuk bertarung dengan salah satu dewa terkuat di dunia. Kak, bisa bertarung denganmu adalah kehormatan bagiku. Saat Teguh mendongak pada Raja Yama yang berada jauh di atas sana, mendadak dia merasa sangat bersemangat. Dengan keberanian dan senyuman bangga, semangatnya menyala bagai sinar mentari. Kenapa dia tidak mengayunkan tombak panjang di tangannya untuk menorehkan sejarah hari ini? Sesaat kemudian, Teguh mengulurkan tangan kanannya. Tombak Raja Penghancur. Formasi yang berada beberapa meter jauhnya itu mengeluarkan suara gemuruh panjang dan mendarat di tangannya. Mari bertarung. Teguh memutar tombaknya dengan penuh semangat dan tekad membara. Bab 1460.
Tombak yang bagus. Raja Yama memandang tombak itu dengan ekspresi yang agak berbeda. Aku nggak menyangka setelah bertahun-tahun berlalu, masih ada senjata surgawi seperti itu di dunia ini. Benar-benar mengejutkan. Senjata surgawi. Teguh tercengang. Begitu juga dengan Sena. Bukankah tombak ini merupakan harta pusaka keluarga Sabel? Bagaimana bisa menjadi senjata surgawi? Yang mulia, senjata ini adalah pusaka keluarga kami. Sejauh ini, kami belum menemukan keistimewaannya, tutur Teguh dengan heran. Aku nggak tahu, kenapa tombak ini disebut sebagai senjata surgawi. Apa sebenarnya senjata surgawi? Bukan hanya Teguh yang bertanya-tanya, semua orang di tempat itu juga mendengarkan dengan saksama. Manusia biasa nggak berdaya melawan harimau ganas. Tapi dengan sebilah pedang tajam, mungkin ada peluang untuk selamat. Oleh karena itu, senjata yang tepat sangat penting dan cukup untuk membalikkan keadaan di saat-saat genting. Seolah-olah ingin menjawab pertanyaan Teguh, Raja Yama berbicara dengan penuh keyakinan. Di dunia sekuler, senjata terbagi menjadi 3 tingkatan. Biasa, istimewa, dan luar biasa. Tingkat luar biasa adalah puncaknya. Sehebat apapun teknik pandainya, seberharga apapun materialnya, nggak ada yang bisa melampaui batas ini. Gimana bisa ada senjata surgawi kalau nggak ada yang bisa melewati batas ini? Adapun senjata surgawi, Raja Yama segera melanjutkan, tercipta dari bahan-bahan luar biasa, kemudian ditempa oleh tangan terampil para pandai besi alam dewa dan iblis. Kalau nggak, senjata itu nggak sempurna dan nggak layak disebut senjata surgawi atau senjata iblis. Lagi pula, hanya di tangan para master surgawi, senjata surgawi dan senjata iblis mampu menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Bahkan orang biasa akan membutuhkan usaha luar biasa untuk mengangkatnya. Ternyata begitu. Baik senjata surgawi ataupun senjata iblis, hanya bisa ditempa oleh para master alam dewa dan iblis. Mungkin itu sebabnya Sena dulu mengatakan bahwa tak ada seorang pun di sekte obat-obatan yang mampu mengangkat senjata ini. Namun, pertanyaan yang lebih dalam masih tersisa di benak Teguh. Jika Raja Yama mengatakan bahwa tombak Raja Penghancur Formasi di tangannya adalah senjata surgawi, bukankah itu berarti leluhur keluarga Sabel memiliki hubungan dengan para Master Alam Dewa dan Iblis? Ketika Master Alam bela diri melangkah ke tangga surgawi, mereka dapat menggunakan sebagian kekuatan senjata surgawi dan senjata iblis untuk melukai Master Alam Dewa dan Iblis. Meskipun nggak sedahsyat kehancuran langit dan bumi, itu tetap luar biasa. Teguh merasa terkejut setelah mendengar penjelasan Raja Yama. Kalau begitu, dengan kata lain, tombak Raja Penghancur di tangannya memang memiliki asal-usul yang luar biasa, dan dia sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Raja Yama. Teguh juga berpikir bahwa teknik yang diajarkan oleh Raja Api kepadanya, sebagian besar berfokus pada energi murni dan api, serta memiliki efek yang sangat kuat untuk melawan roh seperti Raja Yama saat ini. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk menggunakan teknik tombaknya untuk menentukan pemenang dari pertempuran ini. Kak, terima kasih atas penjelasanmu. Teguh menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya, dan bersiap untuk menghadapi lawan terkuat dalam hidupnya. Lihat tombakku. Begitu dia selesai bicara, Teguh melancarkan teknik tombak perak 9 langit. Ketika dia menyatu derigam tombaknya, kekuatannya menjadi begitu luar biasa. Tombak itu melesat membelah langit langsung menuju Raja Yama. Ini adalah jurus tingkat ke-9, yang tidak ada tandingannya di dunia. Menguasai segalanya, tak ada duanya di dunia. Dulu, Teguh hanyalah seorang master alam bela diri suci taflap akhir. Kini, dengan kekuatan tangga surganya, dia menggemparkan dunia. Bagaikan naga yang meliuk-liuk di langit, dia membawa angin kencang yang menakutkan. Bahkan Raja Yama, yang telah terbiasa dengan segalin macam jurus, telah berperang ribuan kilo, juga terkesima dan terkejut oleh tombak Teguh. Bagus. Mata Raja Yama berbinar-binar, memancarkan cahaya yang berkilauan. Sejak tertidur 1000 tahun silam, dia telah terdiam untuk waktu yang lama. Hanya sekelumit kata dalam naskah kuno Malajang yang masih mencatat kisah sang master bela diri luar biasa yang pernah merajai dunia dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, meskipun rohnya abadi, dia terperangkap dalam keheningan yang hampa. Jarang sekali dia menemukan lawan yang mampu membangkitkan minatnya. Betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Meskipun dia berdiri di puncak kejayaan, dia hanya bisa memandang dunia yang fana. Tanpa gairah, dia telah mendambakan pertempuran selama bertahun-tahun, apalagi pertempuran sengit.
Meskipun dia tahu pertempuran itu akan menguras seluruh kekuatannya. Meskipun dia tahu dia akan tertidur selamanya, dia tetap ingin bertarung. Karena baginya, bertarung adalah jalan pulang terbaik. Kekuatannya pasti akan mengguncang dunia. Ini adalah serangan terkuat yang bisa aku lakukan dengan kekuatan cahaya ilahiku saat ini. Raja Yama sambil mengucapkan mantra berkata, dengan ini, aku mengakhiri kehidupan yang gemilang dan cemerlangku. Berikan padaku, sialan. Pada detik berikutnya, Teguh melompat ke udara, seperti naga. Dia mengayunkan tongkat yang memuat tenaga seumur hidup, mengerahkan seluruh energinya dalam satu serangan. Musnahkan jiwa dan lahirkan kembali. Serangan Raja Yama juga mencapai tahap terakhir. Pada saat tombak hampir menusuk tubuhnya, Raja Yama dengan anggun mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangan ini adalah gerakan yang sangat kuat. Tetapi ketika digunakan olehnya, gerakan ini terlihat begitu anggun dan menawan. Membuat semua orang terpana. Boom, duar, seketika. Teguh dan Raja Yama mulai pertarungan sengit yang tak tertandingi. Suara ledakan dahsyat terdengar, bagaikan guntur yang menggelegar di telinga. Gemuruhnya membawa aura kekuatan yang tak tertandingi. Membuat hati dan jiwa semua orang bergetar hebat. Bersamaan dengan itu, gelombang udara yang kuat bertiup. Kedua orang itu sebagai pusatnya, gelombang udara menerjang ke segala arah tanpa ampun. Semua orang terkena dampaknya, tanpa terkecuali. Semua orang terdorong oleh gelombang yang kuat ini, tidak ada yang bisa bertahan. Debu berterbangan ke langit, menunjukkan kekacauan dan kehancuran yang ditimbulkan oleh pertarungan tersebut. Gelombang dahsyat ini bahkan mengguncang bumi. Sehingga, gua bintang jatuh yang telah ada selama berabad-abad, yang selalu memandang rendah dunia dan terbiasa dengan angin dan badai, turut bergetar hebat karena pertempuran ini, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Saat ini, segala sesuatu di depan kedua orang itu tampak begitu kecil dan tidak berarti. Setelah sekian lama, akhirnya, angin dan guntur telah mereda dan debu telah menghilang. Pusat pertempuran akhirnya terlihat jelas. Terlihat. Raja Yama berdiri tegak di udara dengan senyum cerah di wajahnya. Teguh dengan tombaknya yang panjang juga terlihat sangat gagah dan berani. Sinta dan Sena saling menatap dan tanpa disengaja mereka berdua bertanya, siapa yang akan menang? Kerak, belum selesai bicara, tiba-tiba ada retakan di cahaya ilahi Raja Yama. Retakan itu membuatnya terlihat hampa dan hancur berkeping-keping. Seperti vas porselen yang dipaksa direkatkan, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan tanda-tanda penuaan. Kekuatannya pun memudar, ini terlihat jelas dengan mata telanjang. Sudah jelas hasilnya. Meskipun Raja Yama mempunyai kekuatan luar biasa, tapi dia masih kesulitan melawan Teguh. 4. Raja Serigala Serenara. Raja Yama sudah mengetahui identitas Teguh saat dia mencari jiwanya. Dia menatap Teguh dengan pandangan penuh kekaguman, memiliki kekuatan seperti ini pada hari pertama memasuki tangga surga, kamu benar-benar nggak terkalahkan. Meskipun era kuno banyak memiliki orang-orang hebat, tapi kamu tetap menjadi yang terbaik di dunia. Dengan kemampuan kultivasimu saat ini, nggak lama lagi kamu harusnya bisa sejajar denganku di masa depan. Pujian itu terdengar sangat tulus. Seumur hidup Raja Yaman dia tak pernah memberikan pujian seperti ini kepada siapapun. Hal ini menunjukkan betapa dia sangat kagum pada Teguh. Terima kasih atas pujiannya. Teguh tersenyum dan berkata dengan lantang, sebagai seorang senior yang telah menjaga dunia manusia selama bertahun-tahun dan memiliki prestasi yang luar biasa, butuh seumur hidup bagi saya untuk menyamai kekuatanmu. Lukisan di dinding aula utama ini menceritakan banyak kisah tentang masa lalu Raja Yama. Teguh dengan mudah menemukan prestasinya yang luar biasa. Raja Yama terdiam. Saat mendengar ucapannya membuat Raja tersenyum getir. Dengan kekuatan yang saya miliki saat itu, bahkan setelah kematian saya, kekuatan cahaya ilahi masih bisa memberikan kekuatan yang cukup besar. Namun, bab 1462. Kita salah perhitungan. Membagi cahaya ilahi menjadi dua. Satu bagian akan menjaga penjara kegelapan, untuk mencegah monster dan iblis melarikan diri dan mendatangkan malapetaka di dunia manusia. Yang pertama, menjaga wilayah Malajang di barat daya dan akan melindungi tanah leluhur kami di dunia ini. Dengan begitu, tanah Serenara akan makmur selama-lamanya. Namun, aku nggak pernah menyangka. Tak tahu kapan, air muka Raja Yama berubah suram dan menyimpan kebencian, entah sejak kapan, 4 sekte besar mengetahui rencanaku dan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuhku.
Sayangnya rencana mereka berhasil. Aku sungguh menyesal. Seorang tokoh legendaris, yang kekuatannya tak tertandingi harus berakhir seperti ini. Teguh hanya bisa terdiam dan tidak menimpalinya. Namun, setelah beberapa saat diam, Raja Yama melanjutkan ceritanya. Nak, mungkin 4 sekte besar ini ada hubungannya dengan kamu. Teguh terkejut saat mendengar ucapan Raja Yama. Bagaimana mungkin semua kejadian ini berhubungan dengannya? Dia benar-benar terkejut dan tak pernah menyangka. Raja Yama mulai menjelaskan. Aku bisa merasakannya. Ada aura yang membuatku merasa akrab di dalam dirimu. Mungkin itu adalah aura dari Raja Api. Raja Api. Teguh terkejut dan merasa senang juga. Dia langsung bertanya, Pak Tua, apa kamu mengenal Raja Api? Raja Yama mengangguk dan berkata, aku dan dia sudah lama saling mengenal. Sejak awal, kami sudah akrab. Kami berlatih dan berkembang bersama. Sayangnya, Raja Api akhirnya gagal di tangga surga ini. Sedangkan aku akhirnya berhasil melampaui rintangan ini. Bercerita tentang ini, Raja Yama terlihat sedih. Ego cukup kaget dengan penjelasannya. Dia lalu bertanya, orang sekuat Raja Api bisa gagal di tangga surga. Tangga surga adalah tangga menuju surga. Raja Yama menggelengkan kepala dan berkata, jika bisa dengan mudah melintasinya, itu nggak bisa disebut sebagai melawan takdir. Kegagalan Raja Api, setengahnya karena hatinya yang rapuh dan setengahnya lagi karena 4 sekte besar. Namun, Teguh mengerti apa maksudnya. Tidak heran Raja Yama mengatakan begitu, mungkin kematian Raja Api memang berkaitan dengan 4 sekte besar. Jadi, dia bertanya, Tuan, aku nggak tahu apa itu 4 sekte besar yang Anda maksud. Apa mereka masih ada di dunia ini setelah bertahun-tahun lamanya? Teguh hanya tahu tentang para tokoh yang kuat ini, yang menguasai satu era, sudah mati, yang hilang dan mungkin saja keempat sekte besar ini juga lenyap begitu saja. 4 sekte besar. Raja Yama menyipitkan matanya, mereka adalah sekte Hio, sekte surga langit, sekte naga ular dan sekte awan terbang. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak mungkin lenyap dalam sejarah, kecuali ada yang bisa menandingi kemampuan mereka. Teguh tercengang. 4 sekte besar termasuk ke dalam sekte kuno. Mendengar cerita dari Raja Yama yang enggan bicara banyak, jelas bahwa keempat sekte ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan misterius. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui untuk membalaskan dendam Raja Api. Raja Yama tidak ingin banyak bicara tentang hal ini, kemudian mengalihkan pembicaraan ke tangga surga lagi. Tentang tangga surga, sebenarnya itu sangat sederhana. Tangga surga, ini adalah tangga yang harus dilalui oleh manusia fana untuk melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak surga. Ada 9 tangga. Tangga malapetaka, tangga kesempatan, atau tangga hukuman. Setiap hukuman, berasal dari Tuhan. Semakin kamu kuat, akan semakin menyedihkan hukumannya. Bab 1463. Sampai di tangga surga yang ke-9, kamu akan menghadapi malapetaka ke-9. Akan ada guntur langit dan cobaan untuk kekuatan hatimu. Jika berhasil melewati malapetaka, kamu bisa memasuki tingkat kultivasi yang baru. Tingkat ini adalah 3 jenis kultivasi yang sebenarnya, kultivasi dewa, kultivasi iblis dan kultivasi siluman. Ternyata begitu. Teguh baru memahaminya. Tangga surga hanyalah tangga menuju surga dan bukan tujuan akhir, melainkan titik awal. Setelah berhasil melewati itu semua, itu adalah awal dari melawan kehendak surga. Tentang apa kekuatan dewa atau iblis, itu tergantung pada kultivasi ahli bela diri sebelum menaiki tangga menuju surga. Orang-orang yang benar dan penuh dengan semangat, akan mengambil jalan kultivasi dewa. Jalan jahat dan sesat. Mereka yang tersesat akan mengambil jalan kultivasi iblis. Tentang kultivasi siluman. Selain primata, berkat itu akan diberikan oleh langit kepada binatang buas dan binatang jahat yang memiliki bakat luar biasa. Kultivasi mereka lebih sulit daripada kita. Setiap ada bencana alam, mereka selalu ada di situasi hidup dan mati. Setelah melewati cobaan berkali-kali, mereka baru bisa memasuki dunia kultivasi. Ini sangat sederhana. Kultivasi siluman tergantung pada spesies, kultivasi dewa dan iblis tergantung pada karakter manusia. Teguh sudah memahaminya dengan baik. Lalu, tubuh Raja Yama semakin terlihat tembus pandang, namun dia masih berusaha untuk menjelaskan, setelah memasuki dunia kultivasi, tingkat kultivasimu akan meningkat drastis. Tahap emas, tahap roh. Selain itu, ada yang lebih hebat lagi,
yaitu tingkat Mahayana yang memiliki kekuatan untuk melintasi langit dan bumi. Setiap tingkatan, terbagi menjadi 3 tingkat kecil yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Tingkat Mahayana, mendengarnya saja sudah memberi kesan luas dan agung, seperti puncak kultivasi. Teguh bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, setelah tingkat Mahayana, apa ada tingkatan lain lagi? Aku juga nggak tahu. Raja Yama berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin masih ada selain kultivasi dewa, iblis dan siluman. Dia juga tidak yakin, dia hanya berspekulasi. Teguh mengangguk seolah-olah mengerti, lalu bertanya, pada masa kejayaanmu, seperti apa tingkatannya? Meskipun aku telah mencapai banyak hal dan meninggalkan kenangan baik, dalam hal kultivasi Mahayana, aku hanyalah seorang pemula yang baru belajar. Belum memahami esensinya atau menjelajahi kedalamannya. Saat aku berada di puncak, aku hanya berada di tahap roh akhir. Tahap roh akhir, baru sampai di tahap kedua. Teguh mengingat pesan-pesan ini, ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia menemukan bahwa sosok Raja Yama sudah sangat samar, seperti asap dan bisa menghilang kapan saja. Teguh sudah paham. Dia dan Lingga yang dulu sama-sama menghabiskan energi terakhirnya dan berhasil mencapai tahap akhir. Raja Serigala Serenara, Teguh. Teguh menatapnya dalam, berbicara dengan lantang dan dia membungkuk penuh hormat, lalu berkata, aku mengantar dengan hormat Raja Yama. Dia telah menjaga penjara kegelapan dan layak mendapatkan penghormatan tertinggi dari Teguh. Kota Senggigi dan Sinta, Sekte Obat-obatan dan Sena. Sekte Obat-obatan. Teguh terdiam sebentar. Pada momen ini, semua orang yang berada di sana memberikan penghormatan tertinggi untuk Raja Yama. Nak, wajah Raja Yama terlihat hampir hilang. Dia tersenyum dan suara yang hampir tidak terdengar melayang di telinga. Di Malajang, ada sebuah kotak batu. Barang di dalam untukmu. Dengan darah suci yang terbentuk dari cahaya ilahiku, pintu ini bisa terbuka. Begitu dia selesai bicara, Raja Yama tiba-tiba lenyap, hanya meninggalkan sedikit cahaya dan akhirnya berkumpul menjadi tetesan darah yang berkilauan dan mempesona, lalu mengambang di udara. Bab 1464. Apa yang Raja Yama tinggalkan? Teguh masih belum mengerti. Dia segera mengeluarkan sebuah botol giok dan mengumpulkan tetesan darah yang memancarkan cahaya. Ketika Teguh membereskan semuanya, seluruh aula utama, sudah tidak ada lagi aura Raja Yama. Sosok yang tak diketahui berapa lama yang lalu telah menghilang. Hanya kejayaan dan legenda masa lalu yang terus diwariskan dari generasi hingga generasi. Kakal, pengawasanmu adalah misiku. Teguh pasti akan melakukan segalanya untuk memastikan Seremara tetap aman. Teguh melihat ke arah altar dan berjanji dalam hati. Teguh, Sena datang dan berkata, keturunan Raja Sihir Racun, sudah berhasil dilenyapkan semua. Raja Sihir Racun, Serenara dan tentara legendaris semuanya telah mati karena kehabisan tenaga. Banyak tentara legendaris juga sudah dikalahkan, mereka nggak akan lagi menjadi ancaman bagi Serenara. Akhirnya, pertempuran yang dimulai oleh Raja Sihir Racun ini akhirnya harus berakhir di tangannya juga. Bagus sekali. Teguh melihat-lihat lukisan dinding di sekelilingnya, dan dengan lega dia berkata. Mungkin Raja Sihir Racun nggak pernah berpikir bahwa dia telah dengan susah payah menghidupkan kembali Raja Yama, yang ternyata penyebab kehancurannya. Sena berkata, Raja Sihir Racun telah membuat malapetaka bagi dunia. Dia pantas mendapat ganjarannya. Teguh mengangguk setuju. Sayang, Rina masuk dari pintu depan, dengan membawa sebuah benda berbentuk bola yang lengket. Ular beracun itu berhasil aku bunuh, ini adalah bola energinya. Lihatlah apa ini berguna. Rina ternyata berhasil membunuh ular beracun alam bela diri suci. Teguh agak terkejut. Dia ingin bertanya kepada Rina bagaimana dia melakukannya, tetapi melihat Rina yang terlihat sangat lelah dengan noda darah di sekujur tubuhnya yang kontras dengan wajah cantiknya, terlihat mengerikan. Maka, dia mengubah ucapannya dan berkata, Rina, kamu sudah bekerja keras. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri di masa depan, jagalah keselamatanmu. Setelah mengatakan itu, Teguh mengambil bola energi ular beracun dan menyimpannya dengan baik. Bola energi dari hewan buas di alam bela diri suci, jika digunakan dengan tepat, mungkin bisa menghasilkan seorang master di alam bela diri suci dan masih memiliki manfaat yang besar. Hehehe, Rina mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan berkata, sekarang aku sudah bisa membantumu, jadi jangan pernah lagi merasa bahwa aku adalah beban. Teguh terkejut dan merasa malu dengan ucapannya sebelum ini.
Sena dan Sinta melihat adegan ini dengan cemburu. Aktingnya sungguh luar biasa. Sena, teguh dengan cepat fokus dan mulai memerintah lagi, kalian dari Sekte Obat-obatan yang banyak anggotanya, akan bertanggung jawab untuk membersihkan keturunan dari Raja Sihir Racun. Ingat, semua kejadian yang terjadi hari ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh bocor pada pihak lain. Kalimat terakhir ini, teguh ditujukan untuk semua orang. Rina Yulianto tidak mengerti dan bertanya, sayang, kenapa kematian Raja Sihir Racun harus dirahasiakan? Teguh mengerutkan alisnya dan dengan dingin berkata, setelah menyingkirkan Raja Sihir Racun, kini saatnya untuk menyelesaikan hukuman bagi keluarga ahli bela diri kuno. Sebelum ini dia belum berani bertindak, karena takut mereka akan panik dan bersekongkol dengan Raja Sihir Racun. Kalau sampai itu terjadi, Serenara pasti akan hancur. Ini bukan hal yang diinginkan oleh Teguh. Ini, bukannya terlalu cepat. Rina mewakili semua orang untuk bertanya. Tentu saja enggak. Teguh mendengus dingin, keluarga ahli bela diri kuno ini mengklaim bersembunyi dari dunia, tapi mereka terus muncul dan membuat masalah. Mereka adalah pengacau di Serenara. Kali ini mereka bersekongkol dengan Raja Sihir Racun, terlihat jelas bahwa mereka nggak punya sedikit pun rasa hormat terhadap Serenara. Sekarang, aku nggak akan ragu lagi. Jika mereka mengetahui bahwa Raja Sihir Racun telah dibunuh, mereka pasti akan berbalik arah dan menghancurkan semua bukti yang akan merugikan mereka. Mereka akan menghancurkan semua bukti dan membuatku nggak bisa menuntut mereka. Kali ini, Teguh bertekad untuk menghadapi mereka semua. Sena bertanya, apa rencanamu sekarang? Cerita bersambung.